Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kidung Lingga. Pada episode kali ini saya akan menceritakan suatu kisah pesugihan tentang barter nyawa di lereng Gunung Sumbing yang berada di daerah Jawa Tengah. Cerita ini dikisahkan oleh Lukman dan istrinya Maria. Mari kita dengarkan cerita selengkapnya. Maria ingat persis saat Lukman suaminya pagi itu pulang dengan langkah gontai. Dia berucap lemah dengan bibir sedikit pucat. "Maria, mungkin ini uang terakhir yang bisa aku berikan kepadamu. Kau gunakan seperlunya agar cukup untuk keperluan sekolah Rani anak kita. Dan jika ada sisanya, bisa kau manfaatkan untuk modal berdagang," kata Lukman. Sambil menyodorkan bungkusan kantong hitam yang ternyata berisi lembaran uang kertas. Istrinya Maria nampak bingung, bahkan tak tahu harus berkata apa. Dia terbengong dengan sikap suaminya yang pergi selama 3 hari, dan tiba-tiba pulang dengan membawa sekantong penuh uang kertas. "Uang dari mana semua ini, Mas?" katanya. "Apa yang telah kau lakukan selama 3 hari kepergianmu?" tanya wanita beranak satu ini sembari mengernyitkan dahinya. "Hidup adalah pilihan, Maria. Walau pilihan itu terasa pahit bagi kita, tapi inilah takdir yang harus kita jalani," kenang Maria, menirukan ucapan suaminya 2 tahun silam. Lukman merasa telah gagal hidupnya setelah merantau beberapa tahun di daerah Cikupa, daerah Tangerang, tanpa membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Lalu dia pulang ke kota kelahirannya Kebumen dengan pertimbangan biaya hidup yang lebih rendah, sehingga berharap bisa sejahtera, tapi rupanya dugaan itu meleset. Kenyataan ini tak didapatinya walau di desanya. Walau segala upaya telah dilakukan Lukman agar bisa hidup lebih layak, tapi usaha itu tetap saja gagal, tak membuahkan hasil yang berarti. Hingga akhirnya dia tergiur oleh bisikan manis iblis yang bersemayam dalam jiwanya. Dalam keterpurukan ekonomi, Mas Lukman benar-benar stres. Sering dia mengeluhkan keadaan itu dan aku sendiri tak bisa berbuat banyak, kecuali hanya menyabarkan hatinya untuk mengarungi kehidupan yang pahit ini, kata Maria. Mungkin ungkapan orang miskin dilarang sakit itu benar adanya. Jangankan sakit, sehat saja sudah susah mencari rezeki yang halal. Sehingga haram pun ia terjang dengan berbagai cara. Pemikiran inilah yang terus bermain di benak Lukman. Hingga akhirnya pada suatu malam, Lukman mendatangi rumah Baskoro adiknya dengan maksud meminta untuk menemaninya pergi ke suatu daerah di lereng Gunung Sumbing. Menurut Lukman, di tempat itu ada seorang yang bisa merubah hidupnya menjadi makmur, terkabul segala kebutuhannya, dengan jalan menukar nyawa kepada dayang penghuni di sana. "Di tempat itulah dulu temanku bisa merubah nasibnya dengan spontan, Bas. Sekarang dia menjadi orang yang kaya raya di kampungnya," kata Lukman. "Tapi Mas, aku tak berani. Apa tidak ada jalan lain? Hal itu bukan hanya dosa besar, Mas, dan resikonya suatu saat kita sendiri yang harus menanggungnya, baik kepada dayang tersebut maupun di hadapan Tuhan," kata Baskoro. "Aku ingin kaya, Bas. Bukan hanya sekedar mimpi jadi orang kaya. Dan semua akan aku mulai dari sekarang. Aku yakin diriku bisa menjadi orang yang terpandang dan segani di kampung ini. Kau tahu, Bas, aku sudah capai miskin. Aku sudah bosan dihina dan diremehkan masyarakat. Keberadaanku di tengah mereka seolah tak dianggap," kata Lukman. "Ya, itulah nasib kita, Mas. Tapi untuk menempuh jalan sesat, saya nggak bisa, Mas. Bahkan sama sekali tak terbersit dalam benak saya. Kalau bisa, kamu eling, Mas, dan sadar. Sudahlah, Bas. Kalau kau tak berani, biar aku sendiri yang pergi ke tempat itu. Niatku sudah bulat. Semua sudah aku pertimbangkan, dan memang rasanya hanya jalan ini yang bisa merubah hidupku. Kalau kau tak mau menemaniku, biar aku sendiri berangkat besok." Kemudian Lukman berlalu, pergi meninggalkan Baskoro yang masih terbengong. Ajakan Lukman ditolaknya dengan halus. Bahkan Baskoro telah berusaha keras untuk menghalangi niatnya. Tapi sayang, rupanya iblis telah bercokol dengan kuat di hatinya. Lukman pun pergi seorang diri. Dan akhirnya dia sampailah di lereng Gunung Sumbing itu. Dia bertemu seorang dukun yang bernama Wak Diran. Menurutnya Wak Diran bisa menghubungkan seseorang yang ingin menukarkan nyawanya dengan penghuni di sana, asalkan orang tersebut dengan niat mantap. Setelah 3 hari, Lukman akhirnya pulang dengan membawa satu kantong hitam yang dia tidak tahu apa itu isinya. Tapi kata Wak Diran, dukun yang menjadi
penunggu di sana itu katanya itu adalah hasil yang dia dapatkan selama dia bersemedi di Gunung Sumbing selama 3 hari tersebut. Dan kata Wak Diran juga, kantong itu hanya boleh dibuka setelah dia sampai di rumahnya. Akhirnya Lukman pun sampai di rumah dan memanggil istrinya. "Maria, kemari, ini untukmu," katanya. "Bukalah, saya nggak tahu isinya apa. Tapi kata Wak Diran, itu adalah hasil dari semediku selama 3 hari di Gunung Sumbing." Begitu Maria membuka kantong plastik hitam tersebut, alangkah terkejutnya Maria, karena dilihatnya banyak sekali lembaran-lembaran uang kertas di dalam kantong. Dia pun nanya, "Mas, dapat dari mana uang sebanyak ini, Mas?" "Sudahlah Maria, itu adalah rezeki kita, pergunakanlah baik-baik." Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Lukman dan Maria membeli sebuah rumah mewah, rumah yang besar, membeli beberapa mobil, motor, dan juga punya usaha warung grosir di depan rumahnya. Namun, apa yang ditakutkan oleh Lukman mulai terjadi. Pada suatu malam saat Lukman, Maria, dan anak sedang makan malam, tiba-tiba Lukman tersengal dan kemudian batuk dan akhirnya muntah darah, dan Lukman pun tak sadarkan diri. Maria yang melihat itu langsung shock dan juga kaget melihatnya dan cepat-cepat meminta tolong kepada pembantunya untuk membawanya ke rumah sakit. Maria dan anaknya menangis jadi-jadinya karena melihat suaminya yang tersungkur dengan bersimbah darah yang keluar dari mulutnya sendiri. Maria pun akhirnya menelpon adik suaminya yang bernama Baskoro. Baskoro pun datang. "Bas, Mas Lukman ini kenapa? Kok tiba-tiba dia muntah darah? Apa ini ada hubungannya dengan meditasi dia yang selama 3 hari di Gunung Sumbing itu?" "Nah itu dia," katanya Maria. Baskoro pun tidak tahu karena Baskoro tidak ikut ke sana. Hanya Mas Lukman sendiri yang berangkat ke Gunung Sumbing tersebut. Lanjut cerita, akhirnya Lukman pun mulai berangsur-angsur sembuh. Sesekali dia memanggil Maria istrinya untuk mengambilkan air minum. Lalu dia berkata kepada Maria, "Maria, hidup adalah pilihan. Walau pilihan itu terasa pahit, tapi inilah takdir yang harus kita jalani. Sepertinya hidupku gak lama lagi nih Maria. Aku mulai sakit-sakitan dan mulai badanku terasa lemah sekali." Maria pun akhirnya menangis. Tak lama berselang, di hari ketiga, Lukman pun tiba-tiba meninggal. Meninggalnya pun tak wajar. Mata terbelalak dan lidah menjulur keluar seperti orang yang kaget. Akhirnya Lukman dimakamkan di kampung halamannya di Kebumen. Kabar mengenai hal ini rasanya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di sekitar lereng Sumbing. Sedang nyawa mereka yang telah ditukarnya akan menjadi budak para penghuni di sana. Dari keterangan Baskoro yang disampaikannya kepada Maria, sebenarnya saat itu kakaknya masih hidup. Hanya saja waktu kesepakatan dalam penukaran nyawa telah habis, sehingga dengan paksa ia akan diambilnya saat itu juga. Dan yang di sana tak mau peduli orang tersebut sedang di mana atau sedang melakukan apa. Yang pasti, saat waktunya tiba, dia tetap harus diambilnya karena itu terkadang ada orang yang mati dengan tiba-tiba. Mereka beranggapan karena serangan jantung atau jatuh dari kendaraan tanpa sebab yang diakhiri dengan kematian. Yang pasti, jasad dari orang-orang yang menjadi korbannya dengan cepat akan ditukar dengan pohon pisang atau gedebok untuk mengelabui keluarga dan masyarakat. Sedang raga aslinya akan diperjualbelikan kembali di pasar alam Padayangan. Kemungkinan hal ini yang terjadi pula dengan kakakku, kata Baskoro. Jadi, semakin banyak permintaan, semakin cepat pula nyawanya ditarik untuk dijadikan penghuni alam sana. Seperti yang pernah dia dengar. Teman Mas Lukman yang tinggal di daerah Brebes saat itu, dia meminta sebuah rumah, mobil, serta motor. Alhasil, gaib di sana memenuhinya dengan syarat. Umur mereka tinggal setahun dan beberapa bulan kemudian terbukti. Dia memiliki segala sesuatu yang diinginkannya, akan tetapi baru menikmati kemewahan sesaat, waktu yang dijanjikannya telah habis. Tibalah saat menyahur hutang atas janji yang telah disepakati. Sehingga tepat setahun kepulangannya dari gunung itu, teman Mas Lukman meninggal dengan mengenaskan. Seolah menjadi mimpi yang tak pernah terduga bagi Maria. Seorang Lukman yang dikenal pendiam, tiba-tiba menjalin persekutuan dan rela menjual nyawanya sendiri untuk mengatasi penderitaan yang terus membelitnya. Mungkin Lukman orang yang selalu berharap mulia untuk membahagiakan keluarganya. Hanya dirinya lupa kalau sedang hidup di sebuah negara yang sulit lapangan kerja serta rendahnya moralitas akibat terpuruknya keimanan kepada Allah. Akhir cerita, Maria dan anaknya pergi meninggalkan semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya. Karena mereka takut bila terus-terusan tinggal di rumah itu dan memakai seluruh fasilitas yang diberikan oleh suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Itu saja cerita dari episode kali ini. Dan pesan moral yang bisa disampaikan dari cerita ini adalah janganlah kita mempersekutukan Allah. Karena sesulit apapun,
Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membantu kita, asalkan kita mau berusaha dan terus berdoa. Salam Kidung Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.